Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berijazah tapi jenius. Ya, fisik atau ilmu fisika merupakan sebuah bidang keilmuan yang secara khusus mempelajari cara kerja dan mekanisme seluruh objek di ruang waktu ini berperilaku, baik gerak, gaya, energi, dan segala hal yang mempengaruhinya. Ya, ilmu, teori, dan hukum-hukum fisika umumnya didapatkan melalui hasil observasi, eksperimental panjang, pengukuran berulang, yang tentunya wajib disertai dalil dan bukti-bukti akurat juga empiris. Sebelum hasil eksperimen atau hasil observasi yang empiris tersebut dapat dilaporkan pada berbagai lembaga dan jurnal riset yang menaungi disiplin ilmu ini. Sebelum sekelompok ilmuwan senior kemudian akan menilai, menyepakati dalam konsensus apakah bukti atau laporan eksperimen tersebut benar-benar akurat dan layak untuk dipublikasikan dan dijadikan bahan pedoman untuk pengajaran untuk disebarluaskan pada masyarakat luas. Ya, sudah tak terhitung lagi jumlah dalil, bukti eksperimental, dan hukum-hukum fisika empiris yang saat ini telah ditelurkan dan menjadi materi pokok fisika yang wajib dipelajari dan telah menjadi bahan rujukan dan acuan untuk digunakan dalam membangun berbagai hal di bidang teknologi, eksplorasi sumber daya alam, teknik mitigasi bencana, dan berbagai hal kompleks lainnya. Tapi tahukah Anda, dari banyak penemuan besar atau hasil eksperimental mencengangkan, diketahui dalam 100 tahun terakhir ada juga berbagai kesalahan eksperimental dan penemuan-penemuan atau pelanggaran ilmiah yang terlanjur dipublikasikan dalam makalah, laporan, atau jurnal ilmiah besar yang akhirnya harus didiskreditkan dan kemudian dibatalkan karena ketidakvalidan dalil yang diberikan. Ya, dalam konten kali ini Profesor Kardus akan mengulas 6 kesalahan eksperimental yang terkenal yang terlanjur dipublikasikan tapi harus dibatalkan. Ya, kesalahan eksperimental yang pertama adalah penemuan sebuah radiasi yang disebut sebagai radiasi N pada 1903 oleh fisikawan Prancis, yakni René Blondlot. Ya, sinar N muncul setelah penemuan-penemuan dan terobosan besar radiasi-radiasi yang mengguncang dunia sebelumnya, seperti halnya sinar X yang ditemukan oleh Wilhelm Conrad Rontgen pada 1895 atau radioaktivitas oleh Henry Becquerel pada 1896 atau 1897 yakni J.J. Thomson yang menemukan elektron. Sementara sinar N disebut sebagai hasil polarisasi sinar X yang menciptakan celah percikan listrik. Diberi nama sinar N karena eksperimen tersebut dibuat di Universitas Nancy. Sinar N dalam makalah yang diterbitkan disebut sebagai radiasi N. Bahkan hasil eksperimental tersebut telah diterbitkan di jurnal ilmiah Nature dan telah ditindaklanjuti oleh lebih dari 100 universitas di dunia. Namun akhirnya radiasi sinar N tidak terbukti. Sinar N bukanlah perilaku radiasi, melainkan merupakan bias cahaya. Dan kemudian yang kedua adalah penemuan berlian sintetik. Ya, berlian sintetik adalah proses penciptaan berlian secara buatan di dalam laboratorium melalui mekanisme CVD, yakni menggunakan tekanan tinggi, suhu tinggi, dan deposisi uap kimia. Mekanisme penciptaan berlian sintetik sebenarnya meniru proses pembentukan berlian alami di dalam perut bumi yang tercipta dalam tempo waktu miliaran tahun. Tapi tahukah Anda, sebelum teknologi sintetik buatan ditemukan pertama kali pada tahun 1971 oleh General Electric, diketahui pada 1955 jurnal ilmiah terbesar di dunia menerima laporan keberhasilan sintetik berlian pertama kali dengan mesin press belt yang mampu menghasilkan tekanan hingga 10 gigapascal di atas suhu 2000 derajat Celcius dengan menggunakan wadah pirofilit, di mana bahan berlian grafit kemudian dilarutkan, dilelehkan ke dalam nikel dan kobalt. Ya, saat itu berlian sintetik yang dilaporkan tercipta hanya berukuran 0,15 mm, sangat kecil. Namun, akhirnya publikasi tersebut dibatalkan oleh jurnal ilmiah Nature karena berlian yang terbentuk merupakan berlian asli dari perut bumi, bukan berlian sintetik. Dan kemudian yang ketiga adalah penemuan gelombang gravitasi pada 1970. Ya, seperti yang Profesor Kardus telah jelaskan dalam konten sebelumnya tentang gelombang gravitasi atau gravitational wave yang merupakan
implementasi fisik dari prinsip relativitas umum. Ya, sejak Einstein menteorikan relativitas umum pada 1915. Kemudian pada 1922 untuk pertama kalinya Einstein memprediksi tentang adanya gravitational wave atau gelombang gravitasi yang dapat merambat melalui jalinan ruang waktu ke seluruh penjuru alam semesta. Einstein saat itu berteori bahwa gelombang gravitasi dapat bergerak hingga mendekati kecepatan cahaya. Menurut Einstein, gelombang gravitasi merupakan gangguan yang terbentuk dari hasil perilaku relativitas umum. Dalam relativitas umum, ruang waktu digambarkan hampir mirip dengan kain raksasa yang membentang, di mana objek-objek bermassa besar seperti halnya bintang, planet akan tertaut di atasnya. Ya, semakin besar massa objek yang berada di atasnya, maka semakin besar pula distorsi atau gangguan pada jalinan kain ruang waktu tersebut terbentuk, melengkung membentuk gravitasi. Sedang gravitational wave diteorikan Einstein dapat terjadi di ruang waktu ketika objek dengan massa super besar saling bertabrakan atau bertumbukan di jalur rotasi yang sama, seperti halnya tabrakan dua bintang neutron atau tabrakan dua lubang hitam. Ya, hasil collision atau tumbukan objek raksasa tersebut akan mendistorsi ruang waktu dengan parah, layaknya gangguan pada gemerci air. Tabrakan objek raksasa di alam semesta dapat menciptakan riak gelombang gravitasi yang akan menyebar ke seluruh alam semesta dengan kecepatan hampir mendekati kecepatan cahaya. Ya, sejak prediksi gelombang gravitasi dibuat oleh Einstein pada era 1920-an. Sejak saat itu, para ilmuwan dan lembaga eksperimental raksasa di dunia berlomba-lomba untuk membuktikan keberadaannya. Salah satunya adalah Joseph Weber, seorang fisikawan Universitas Maryland. Weber diketahui membuat perangkat eksperimental rumit, dan beberapa bulan kemudian ia kemudian mengumumkan hasil eksperimentalnya yang ia laporkan bahwa ia telah mendeteksi gelombang gravitasi untuk pertama kalinya ke lembaga riset eksperimental Nasional Argonne. Tapi setelah ditindaklanjuti, bukti eksperimentalnya sangat tidak valid. Tapi pada 2015 lembaga eksperimental LIGO faktanya akhirnya benar-benar berhasil mendeteksi gelombang gravitasi ini untuk pertama kalinya dengan akurat, yang berasal dari tumbukan dua bintang neutron. Dan kemudian yang keempat adalah penemuan partikel Ups-Leon pada 1976. Ya, diketahui sejak elektron pertama kali ditemukan pada 1897 oleh J.J. Thomson. Sejak saat itu, perkembangan bidang fisika energi tinggi yang mencakup fisika nuklir, fisika partikel, dan mekanika kuantum terus berkembang dengan pesat. Mayoritas ilmuwan yang bekerja di disiplin ilmu ini memiliki tujuan yang sama, yakni mengungkap misteri struktur penyusun fundamental di alam semesta ini. Hingga pada tahun 2024 ini tercatat 16 partikel dasar fundamental dalam model standar yang telah terdeteksi dan ditemukan, dan lebih dari 3 lusin berbagai partikel hipotesis yang telah diteorikan. Hingga saat ini, eksperimen untuk menemukan kandidat-kandidat partikel baru terus berjalan. Ya, pada 1976, lembaga eksperimental raksasa Fermilab diketahui mendeteksi kemunculan interaksi aktif pada detektor akselerator partikelnya, yakni tevatron, di mana saat itu kepala tim eksperimental Leon M. Lederman mengungkap bahwa ia telah mendeteksi sebuah partikel meson upsilon dari peluruhan quark bawah yang berkekuatan hingga 6 GeV. Penemuan itu dipublikasikan beberapa hari kemudian. Bahkan tim ilmuwan Fermilab memberi nama partikel tersebut dengan nama partikel Ups-Leon. Tapi akhirnya klaim tersebut benar-benar dicabut dan dibatalkan setelah tim ilmuwan mengungkap bahwa interaksi tersebut merupakan perilaku dari partikel lepton. Dan kemudian yang kelima adalah anomali partikel neutrino yang dianggap lebih cepat daripada cahaya. Ya, neutrino merupakan salah satu dari keluarga lepton, layaknya elektron, muon, dan tau. Ditemukan pertama kali pada tahun 1970 di Laboratorium Nasional Argonne. Namun, pada bulan September tahun 2011, lembaga eksperimental fisika partikel terbesar di dunia, yakni CERN, melalui eksperimen pengakselerasian neutrino pada proyek OPERA, mengumumkan bahwa mereka telah melakukan pengukuran tingkat percepatan atau akselerasi neutrino yang diketahui melebihi kecepatan cahaya. Ya, hasil publikasi eksperimental tersebut tentunya mengejutkan dunia karena baru kali ini ada partikel yang melebihi kecepatan cahaya. Namun,
diketahui setelah dilakukan investigasi dan pengujian berulang, akhirnya ditemukan kesalahan pada proses pengukuran eksperimen Opera, di mana sistem pengukur kabel serat optik tidak tersambung dengan benar yang membuat osilator jam atom berdetak terlalu cepat, hingga akhirnya publikasi eksperimental tersebut akhirnya ditarik dan dibatalkan. Ya, dan kemudian yang keenam terjadi pada tahun lalu, yakni penemuan superkonduktivitas suhu kamar pada bahan timbal apatit yang dikatalis tembaga atau bahan LK99. Ya, pada Juli 2023 tahun lalu, jagat dunia maya dihebohkan dengan penemuan superkonduktor suhu kamar LK99 yang dipublikasikan oleh tim ilmuwan dari Universitas Korea. Ya, superkonduktor suhu kamar adalah bahan yang dapat mengalami keadaan nol hambatan atau nol resistensi, atau dapat memiliki keadaan superkonduktivitas tinggi tanpa melalui pendinginan kriogenik ekstrim di suhu minus ratusan derajat Celcius. Ya, publikasi keberhasilan LK99 sebagai superkonduktor suhu kamar saat itu tentu saja menghebohkan dunia, karena jika benar, maka permasalahan pada teknologi komputer kuantum, fusi matahari buatan, atau sistem transportasi canggih seperti kereta maglev pasti akan dapat terselesaikan. Namun, tak lama setelah diumumkan, banyak lembaga eksperimental dunia seperti halnya laboratorium MIT, Max Planck Institute, bahkan jurnal ilmiah Nature sendiri telah mengkonfirmasi bahwa berita tersebut merupakan hoax. Bahkan LK99 sendiri cenderung isolator dan memiliki sifat konduktivitas sangat buruk dibandingkan bahan-bahan paduan superkonduktor yang saat ini digunakan, seperti halnya niobium dan lain-lain. Ya, hingga saat ini teori tentang superkonduktor suhu ruangan masih belum bisa diwujudkan. Dan berikut adalah 6 kesalahan eksperimental yang terjadi pada beberapa dekade terakhir. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Berjasa tapi jenius, Profesor Kardus dari Laboratorium Nasional Aragon mengabarkan.